Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diperbolehkan lagi untuk menikmati berkat Tuhan. Kita boleh berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah pendalaman Alkitab di sore menjelang malam hari ini. Mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu mari kita persiapkan hati, kita buka hati kita untuk Tuhan. Terlebih dahulu kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di sore menjelang malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan sekali lagi Tuhan, kami boleh datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membawa hidup kami ingin membuka hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memberkati setiap kami. Biarlah Engkau yang bertahta dalam ibadah kami Tuhan, Engkau yang berhadirat Tuhan, Engkau yang beracara Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mau datang di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku kami boleh merasakan ketenangan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Itulah menjadi kerinduan kita semua, untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan, dalam pujian dan penyembahan. Mari saat ini kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap musim berganti dalam hidup kami Tuhan, tetapi kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi di hadapan Tuhan, musim akan selalu berganti,
tak percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih. Roh Kudus, marilah menguasai pikiran hati kami, agar apa yang kami dengar dan apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan pengajaran firman Allah. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Hari ini kita ada di Ulangan pasal 4 ayat 41 sampai dengan ayat 43. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Ya. Terus sampai ayat 43. Kota-kota itu adalah Bezer di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golam di Basan untuk orang Manasya. Ya. Di atas temanya itu adalah kota-kota perlindungan. Kota-kota perlindungan. Tempat untuk berlindung. Tadi dikatakan bahwa orang yang membunuh sesama manusia dengan tidak sengaja, tidak ada niat, dengan tidak ada kebencian memusuhi, ya, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup, artinya mendapatkan perlindungan. Jadi kota-kota perlindungan. Sebenarnya yang ditulis Musa dalam Ulangan 4 ayat 41 sampai 43 ini adalah mengulang yang sudah ditulisnya pada Bilangan pasal 35. Ya. Saudara bisa cari di Bilangan pasal 35. Hanya kitab Bilangan 35 menjelaskan bahwa ada 6 kota perlindungan. Sedangkan Ulangan 4 hanya menjelaskan, tadi kita baca, 3 kota perlindungan. Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui Musa
di dalam kitab Bilangan, kitab Ulangan, bahkan di zaman Yosua, kitab Yosua pasal yang ke-20. Coba tolong kita baca. Jadi 3 kitab masing-masing membicarakan tentang kota-kota perlindungan. Ya. Yosua pasal 20 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Ya. Katakanlah kepada orang Israel begini: tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan. Nah, ada kota-kota perlindungan itu semasa Yosua, ya. Terus yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Nah, diulangi oleh Yosua bahwa itu sudah ada dikatakan sejak zaman Musa. Terus Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, ya, dengan tidak ada niat lebih dahulu, ya, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan nah jadi tempat perlindungan terus bagimu terhadap menuntut tebusan darah. ya, puji nama Tuhan. Jadi betapa penting. Kalau tidak penting, Tuhan tidak tulis di 3 kitab. Kitab Bilangan, kitab Ulangan, kitab Yosua. Seberapa penting sih kira-kira, kita akan bertanya, kota perlindungan ini, supaya orang yang melakukan kesalahan dengan tidak sengaja tetap boleh hidup. Ya. Mengenai kota perlindungan ini, dalam Ulangan 4, dalam kitab Bilangan maupun dalam Yosua, yang kita bicarakan adalah tentang kejahatan pembunuhan, membunuh. Ya. Dikatakan oleh Alkitab bahwa seorang pembunuh tidak punya hidup yang kekal. Ya. Kenapa Tuhan membuat kota perlindungan? Ya. Dari sini kita mengetahui bahwa betapa Tuhan itu menghargai jiwa, nyawa, kehidupan. Kita pun harus menghargai kehidupan sehingga kita tidak menjadi pembunuh, bahkan tidak membunuh diri. Sebab tidak ada pembunuh dapat hidup kekal, dan tidak ada orang yang membunuh diri itu masuk surga. Kalau Tuhan menghargai nyawa, jiwa, kehidupan, maka kita pun harus sangat menghargai apa yang dihargai oleh Tuhan, yaitu nyawa, jiwa. Manusia pertama yang membunuh itu adalah Kain. Kenapa Kain membunuh? Karena dia tidak suka melihat adiknya diberkati oleh Tuhan, sementara dia sendiri tidak diberkati. Hatinya jadi panas, hatinya jadi begitu tidak enak. Adik kok diberkati, sama-sama kami memberi persembahan. Tapi Kain tidak mengintrospeksi diri. Apakah hatinya Kain sama dengan hatinya Habel? Hatinya Habel mengistimewakan Tuhan, sehingga dia mengambil semua yang baik-baik, domba-dombanya yang sulung, ya, dan kemudian dia juga mengambil yang memilih yang paling tambung, paling gemuk, paling banyak lemaknya. Itu yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang istimewa. Sedangkan Kain
Tidak demikian. Ia memberikan juga sebagian dari hasil tanahnya, tetapi hatinya tidak seperti hatinya daripada Habel. Itulah sebabnya persembahan Habel itu diindahkan Tuhan, persembahan Kain tidak. Alkitab mengatakan ketika dia mempunyai hati yang panas, yang tidak enak, mukanya muram, Tuhan ingatkan supaya orang tidak melangkah untuk berbuat dosa. Tetapi apakah Kain mengindahkan? Tidak. Ya, coba kita baca Kitab Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai ayat selanjutnya. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Nah, mengapa hatimu panas? Nanti sebentar kita akan berbicara tentang hati ini. Karena dari hati inilah semua kejahatan muncul, timbul. Terus, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Kenapa mukamu tidak berseri kalau tidak berbuat baik, Kain? Terus, "Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, nah kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan dosa pintu." sudah mengintip. Dosa sudah mengintip. Terus, "Ia sangat menggoda engkau, ya. tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Terus, Kata Kain kepada Habel adiknya, ya. "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, Ya, lalu membunuh dia. lalu membunuh adiknya Habel ini. Dibunuh. Inilah pembunuh yang pertama. Sebelumnya tidak ada pembunuhan. Menghilangkan nyawa. Ya. Dan pembunuhan adalah dosa yang dianggap begitu besar, kejahatan, berat, sehingga sebetulnya patut dihukum. Tapi kalau saya lihat Kain, tidak jadi dihukum mati. Harusnya dihukum mati. Tapi malah Tuhan memberi kelonggaran istimewa. Coba, seakan-akan Tuhan setuju dengan pembunuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah setuju dengan pembunuhan. Coba kita baca Kejadian pasal yang keempat, di dalam ayatnya yang ke-9 lebih dahulu. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Nah, Tuhan tanya, Tuhan mau tahu hatinya Kain jujur atau tidak. Terus, Jawabnya, "Aku tidak tahu." loh, apakah dia bisa membohongi Tuhan? Tidak. Tuhan tahu. Terus, "Apakah aku penjaga adikku?" ya, Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" ya, "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. ya, Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya Ya. untuk menerima darah adikmu itu dari Ya. tanganmu. ya." Terus, Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu." ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ya. Terus, Engkau menghalang aku sekarang dari tanah ini, ya, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, ya, seorang pelarian dari pengembara di bumi. ya. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, Barang siapa yang bertemu, tentulah akan membunuh aku." ya semestinya begitu. Menghilangkan nyawa orang harusnya juga mati. Terus, Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. nah, Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." ya, kemungkinan Kain waktu itu tidak ada niat, tidak ada rencana, tidak benci adiknya sebelumnya. Hanya gara-gara mereka ketika mempersembahkan persembahan, Tuhan tidak menerima persembahannya.
persembahannya diterima. Saat itulah hatinya panas dan dia bertindak. Kira-kira itu pendapat saya. Ya. Jadi dia sama dengan pembunuh, tapi tidak ada niat sebelumnya, tidak berencana. Hukuman pun di Indonesia, hukuman berencana untuk orang mau membunuh berencana dengan tidak, itu ada bedanya. Ya. Kalau Kain tidak mati, bukan berarti Tuhan tidak atau setuju dengan pembunuhan. Itu kejahatan besar. Tapi kalau toh Tuhan tidak melakukan terhadap diri Kain, karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat menghargai nyawa. Dia bukan Allah yang kejam. Dia bukan Allah yang sangat besar amarah murkanya. Tidak. Dia bisa marah tapi dia surut dengan cepat. Itulah Allah kita. Allah yang maha adil. Allah yang penuh belas kasihan kepada manusia. Dari ayat ini yang kita baca Ulangan pasal 4. Adanya kota-kota perlindungan bagi pembunuh yang tidak sengaja, supaya pembunuh itu bisa hidup. Disitulah saya bisa melihat betapa Allah sangat menghargai nyawa, kehidupan, dan sekaligus kita bisa melihat Allah itu penuh dengan belas kasih, bukan Allah yang kejam. Kita mensyukuri kita mempunyai Allah yang adil, bukan Allah yang kejam. Puji Tuhan. Yang menulis kitab Ulangan, yang menulis kitab Bilangan, yang menuliskan kitab Keluaran, Kejadian, Imamat, 5 kitab adalah Musa. Saudara tahu Musa? Saudara tahu riwayat Musa? Musa itu juga seorang pembunuh. Andai kata Musa juga mati karena dibunuh, tidak ada cerita hari ini. Tapi Musa tidak mati, padahal dia juga pembunuh. Musa seorang pembunuh. Kita baca Keluaran 2 ayat 11 sampai 15. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Seorang Mesir memukul seorang Ibrani, memukul. Terus seorang dari saudara-saudaranya itu, ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ini Musa melakukannya secara tiba-tiba ketika dia melihat bangsanya dibunuh oleh orang bangsa asing. Jadi bukan pembunuhan yang direncanakan, tidak ada niat. Akhirnya Musa lari ke Midian, cari tempat untuk supaya dia hidup. Andai kata Musa tidak lari ke Midian, maka dia mati. Andai kata Musa tetap di Mesir, dia akan mati. Tapi Musa tidak mati. Kalau ada pembunuh tidak mati dibunuh,
Bukan berarti Tuhan senang semua orang bisa bunuh orang. Tidak, saudara. Tidak, garis bawah, tidak. Tetapi yang ada, Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk berbalik dari kejahatan yang dibuatnya. Kesempatan untuk bertobat, memperbaiki kelakuan, yang disebut kesempatan yang kedua. Saya ingat berapa puluh tahun yang lampau, saya senang sekali pergi ke lembaga-lembaga pemasyarakatan, ke penjara, dan di dalam penjara itu saya mengadakan kebaktian, mengadakan pertemuan ibarat setiap minggu, 1 kali 1 minggu pada hari Sabtu. Dan yang mengikuti ibadah ada 2 orang muda, kakak adik yang membunuh seseorang dan dihukum 13 tahun penjara. Kakak adik. Di samping itu ada seorang ibu yang mengasuh anak, mungkin jiwanya terganggu, dia bunuh bayi itu, juga ada di dalam penjara. Pertama kali saya melayani itu ngerinya, tapi lama-lama kasih Allah muncul di dalam kehidupan saya. Saya mengasihi dan ingin melihat mereka kalau sudah keluar dari penjara akan jadi orang yang baik-baik. Di penjara tidak ada persembahan kolektor, tidak ada yang namanya pemberian-pemberian. Kami senang masuk ke situ untuk melayani dan membawa handuk, membagikan sarung, membagikan sikat gigi, odol. Betapa senangnya mereka. Istimewa saya memberikan Alkitab, membagikan Alkitab. Ya, dulu ada Alkitab The Gideon yang kecil biru itu, saya bawa bagikan. Juga ada Alkitab yang besar, saya belikan, saya bawa kepada mereka untuk dibaca. Dan pekerjaan Tuhan berbuahkan hasil yang baik. Yang saya sebutkan tadi, kakak adik itu berbuat dosa membunuh. Yang satunya lebih menonjol, bertobat. Bertobat. Dan pada kesempatan satu waktu bersama dengan hamba-hamba Tuhan saya ajak masuk, kita mendoakan orang ini. Rupanya yang membuat dia sampai suka berkelahi, berbuat itu sampai membunuh, karena suka memakai kuasa gelap. Nah, ketika kami mendoakan, dia sampai jatuh berlutut, bertekuk lutut semua orang kepada Yesus. Dia bertobat dengan baik, dan ketika dia sudah keluar dari penjara, dia pergi ke Universitas Hasanuddin di Makassar. Dan dia bersaksi, dia bawa Alkitab pemberian saya. Dia bilang, ini Alkitab pemberian seorang pendeta. Namanya pendeta ini, dia sebut nama saya. Dan saya dilayani sampai saya mempunyai kesempatan hidup yang baik. Dia tidak tahu bahwa di situ ada putra saya yang sedang kuliah di Unhas. Persis ada di situ putra saya, anak saya yang sulung. Anak saya sulung ceritakan, Pak,
ternyata itu ada satu orang mantan narapidana. Katanya, Papa belikan Alkitab. Saya bilang, oh ya puji Tuhan. Nah, kalau dia hidup, walaupun tadi melakukan salah, diberi kesempatan untuk bertobat, diberi kesempatan kedua. Kita ini siapa, saudara? Mungkin kita tidak membunuh, mungkin kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Kita melakukan kejahatan yang lain, kita melakukan dosa yang patut kita dihukum. Bukan hanya hukuman di dunia, tapi hukuman di dalam lautan api. Tapi kalau sampai hari ini kita boleh melayani Tuhan, boleh melakukan seperti sekarang yang kita lakukan ini adalah kesempatan yang baik yang Tuhan berikan. Kesempatan bertobat, kesempatan menggunakan hidup ini. Karena itu ada lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, pada hari ini, kata Ibrani 3, jangan keraskan hatimu. Bertobatlah, kata Alkitab. Bukan Tuhan setuju membunuh Musa, membunuh orang itu. Tuhan setuju? Tidak. Tuhan setuju Kain? Tidak. Tuhan setuju dengan orang yang dihukum di dalam penjara yang sudah bertobat itu? Tidak. Saya pun tidak berbicara kepada anak saya, wah enak ya Papa ya, hebat ya Papa. Tidak. Yang hebat itu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menginsafkan dia. Waktu dia dengar firman Tuhan ketika saya sampaikan dalam penjara, maka Roh Kudus meyakinkan dia untuk bertobat. Ya, Roh Kudus yang menginsafkan orang akan dosa dan kesalahannya, dan dia gunakan kesempatan untuk berbuat baik. Daud, saudara tahu Daud, Raja Daud. Raja Daud itu orang yang jatuh dalam perzinahan. Kalau dia boleh hidup dan dipakai Tuhan terus menjadi raja, bahkan di dalam silsilah Yesus, Daud masuk sebagai leluhur secara jasmani. Karena Tuhan memberi kesempatan dia bertobat. Karena dia mau bertobat. Beda dengan Saul. Saul tidak mau bertobat. Saul berdalih-dalih membela dirinya. Tetapi Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, kamu adalah orang yang telah berbuat itu, kamu yang patut harus dihukum mati, kata Nathan. Kamu yang harusnya mati, Raja. Tapi kalau Daud tetap hidup, karena Tuhan memberi kesempatan kepadanya bertobat. Itu sebabnya dalam Mazmur 51 dia berkata, Tuhan baharui aku, jangan buang aku dari hadirat-Mu, baharui aku dengan roh teguh, jangan ambil roh-Mu dalam hidup saya, supaya aku mengajarkan jalan-jalan-Mu. Coba kita baca itu ya, di dalam Mazmur 51. Bukan Tuhan berkenan kepada dosa. Kalau saudara melihat dan mengetahui ceritanya sampai Daud bisa jatuh dalam dosa, bukan karena Daud memang seorang yang suka berzina, tidak. Dia tidak berjaga, dia tidak waspada. Harusnya dia perang, tapi dia ada di sotoh rumah, lagi santai-santai, tidak berjaga-jaga. Karena itu Tuhan berkata kepada kita semua, berjaga-jaga, berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Baca Mazmur 51
Ayat yang ke-12 lebih dahulu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, Jadikan hatiku tahir. dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya, terus. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, Jangan membuang aku dari hadapan-Mu. dan janganlah mengambil roh-Mu yang Ya. kudus daripadaku. Ya. Ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, Ya. supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Nah, itu maksudnya. Daud diberi hidup, diberi kesempatan, Roh Kudus tidak diambil daripadanya, supaya ia mengajarkan jalan-jalannya, supaya orang berdosa berbalik. Coba kita baca ayat 16. Lepaskanlah aku dari hutang darah, Nah, ya Allah. Daud ini juga dalam perang banyak membunuh. Itu sebabnya Daud tidak diizinkan membangun bait Allah. Anaknya Salomo yang bangun. Siapa Daud? Siapa Musa? Siapa Paulus? Rasul Paulus, pembunuh. Loh, pembunuh. Tapi kalau Paulus, bahkan dikatakan di dalam Kisah Rasul, Paulus itu disiapkan Tuhan untuk jadi alat di tangan Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kita tidak bisa mengerti. Tidak pernah saya dan saudara tidak pernah bisa menyelami dalamnya pikiran-pikiran Tuhan. Setinggi langit dari bumi, kata Alkitab. Jalannya Tuhan, pikiran Tuhan. Kalau manusia, kamu sakiti aku sakiti kamu. Ini manusia. Betapa banyak kali kita menyakiti Tuhan dengan kesalahan kita, kata-kata, pikiran, perbuatan kita. Kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Kita diberi kesempatan memperbaiki. Tapi ingat, Allah juga murah hati, tapi juga adil. Kalau kamu tidak gunakan kesempatan, kekerasan Allah berlaku, keadilan. Itu sebabnya Injil atau firman Tuhan diperdengarkan kepada kita manusia, supaya kita bertobat, supaya kita jadi lebih baik. Itu maksudnya Tuhan. Rasul Paulus penganiaya, membunuhi jemaat. Kok bisa ya? Jadi rasul yang dipakai Tuhan yang begitu mencintai Tuhan. Bahkan Rasul Paulus adalah rasul yang sampai akhir hidupnya mencapai kemenangan. Petrus menyangkal Tuhan berapa kali? 3 kali. Orang yang seperti ini dipakai Tuhan malah. Tuhan Yesus mau naik ke surga, malah Petrus disuruh jadi gembala. Gembalakan domba-dombaku. Karena Petrus mau memanfaatkan murah hati Tuhan. Rasul Paulus mau memanfaatkan murah hati Tuhan. Musa mau memanfaatkan murah hatinya Tuhan. Daud mau memanfaatkan. Rahab perempuan pelacur juga mau memanfaatkan kesempatan murah hati Tuhan. Salah satu yang dipakai jadi penerus leluhur Yesus itu juga Rahab. Rahab dalam Injil Matius. Daud. Ya. Karena Tuhan itu memberikan kesempatan. Dia sangat menghargai manusia, nyawa manusia. Dia sama sekali tidak setuju pembunuhan. Tetapi dia mau orang bertobat. Ya, coba kalau kita pikir.
begitu banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang tidak benar, kemudian dibenarkan. Kita ini juga dulu tidak benar. Kemurahan Tuhan, kita boleh melayani. Gunakan kesempatan, manfaatkan kesempatan untuk berbuat, bertobat, jadi baik. Ya. Kasihnya Allah luar biasa. Tapi perhatikan kekerasan, perhatikan juga kemurahannya. Coba kita baca Roma pasal 11. Seringkali orang tidak tahu, oh Allah setuju kali orang membunuh. Oh Allah setuju orang yang berbuat zina. Oh Allah setuju dengan orang yang, saya mau katakan, Yudas Iskariot, yang juga mencuri uang dari kas. Ini pun diberi kesempatan, dibasuh kakinya. Tetap Tuhan tidak ambil itu kas, tidak, kasih Yudas pegang. Sampai makan perjamuan malam itu pun Yudas masih diberi kesempatan, tapi dia tidak mau, tidak menggunakan kesempatan. Hanya dia mati gantung diri. Sama dengan Saul, didatangi Nabi Samuel, harusnya dia bilang, saya minta ampun. Seperti halnya dengan Daud didatangi Nathan. Mereka cuma tidak memanfaatkan murah hati Tuhan. Coba kita baca Roma 11 ayat yang ke-22. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah. Perhatikan kemurahan Allah. Dan juga kekerasannya. Juga kekerasan. Terus, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Orang-orang yang sudah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Ya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Nah. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Puji Tuhan. Saya ingin berkata, seharusnya gereja menjadi tempat seperti kota perlindungan. Saya selalu bilang sama jemaat, secara gereja, tempat penggembalaan itu seperti bengkel. Bengkel yang memperbaiki kendaraan yang rusak. Seharusnya gereja itu menjadi kota perlindungan. Orang yang bersalah, orang yang berdosa diberi kesempatan dengar firman Allah, bertobat, digembalakan sampai nanti bisa masuk Yerusalem baru, namanya dituliskan dalam kitab kehidupan. Itu fungsi gereja. Bukan tempat untuk mencari keuntungan, bukan tempat untuk sekedar beribadah, kata Ibrani, menjadi tempat untuk sumber keuntungan, sumber nafkah hidup. Tapi gereja adalah tempat di mana menjadi kota perlindungan. Kita pun ditemukan di dalam gereja ketika mendengar Injil, firman Tuhan. Ya. Pada satu waktu orang-orang Farisi menangkap seorang perempuan yang kedapatan berzina. Orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat ini sebenarnya tempatnya di mana? Di bait Allah, ngajar. Tapi bukannya mereka pergi ke tempat-tempat yang tidak betul dan menangkap seorang perempuan dan dibawa di tengah-tengah, kata firman Tuhan dalam Yohanes 8, di tengah-tengah, di mana tepat di depan Yesus di dalam bait Allah, tepat di dalam Yesus, tepat di bait Allah. Orang-orang
mencobai Tuhan. Hukum Taurat mengatakan perempuan yang kedapatan berzina ini harus dilempar dengan batu, dirajam batu sampai mati. Tuhan tidak menjawab. Tuhan menulis tanah. Mereka terus mendesak, Tuhan tulis di tanah. Mereka desak, Tuhan berdiri. Siapa di antara kalian tidak pernah berbuat dosa, lemparkan dulu batu pertama. Hati nurani mereka tertempelak. Tidak satu pun dari mereka yang berani melempar batu. Hati nuraninya mengatakan kamu orang berdosa. Akhirnya tinggal perempuan itu seorang diri dengan Tuhan. Tuhan tanya, tidak adakah orang menghukum kamu? Tuhan Yesus tanya. Perempuan itu bilang, tidak ada Tuhan. Aku juga tidak menghukum kamu. Hati Tuhan bukan hati yang suka menghukum. Kalau hati Tuhan suka menghukum, Tuhan tidak memberi kesempatan orang yang berbuat dosa untuk hidup, bahkan masuk hidup kekal. Jadi kita melihat kenapa ada kota-kota perlindungan bagi orang yang melakukan kesalahan, supaya orang itu bisa bertobat. Itu hati Allah, belas kasih, hati yang penuh kasih. Coba kita baca Yohanes 8 itu. Injil Yohanes pasal 8. Nah, saya mau garis bawahi, Tuhan tidak suka dosa. Tidak suka dosa. Tidak suka perbuatan pembunuhan. Tidak suka perbuatan perzinahan. Tapi Tuhan sayang jiwa manusia itu. Itu jiwanya, nyawanya, hidupnya. Dengan kata lain, Tuhan tidak suka membuang manusia ke dalam lautan api. Tapi saudara dengar, malam ini saya ingin sampaikan, dengarkan, pakai kesempatan kemurahan Tuhan waktu kita dengar firman. Itu kesempatan kasih Allah, kemurahan Allah untuk kita boleh hidup sampai hidup yang kekal. Kita baca Yohanes 8 ayat yang keempat. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ya. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Ya. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, Ya. supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Ini mereka mau mencobai Tuhan. Apakah Tuhan bisa dicobai? Tidak. Allah tak tercobai. Yakobus mengatakan Allah itu tidak bisa dicobai dan dia tidak mencobai siapapun. Terus, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. dia menulis ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ya. ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Ya. barang siapa di antara kamu tidak berdosa, Siapa di antara kamu tidak berbuat dosa? hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Terus, Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. ya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Seorang demi seorang tertempelak hatinya. Kata firman Tuhan sebetulnya begitu artinya. Terus, Mulai dari yang tertua. ya. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Ya.
Hai perempuan, Hai perempuan, di manakah mereka? di mana mereka itu semua yang mau menghukum kamu? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ya, Jawabnya, ya. tidak ada Tuhan. Oh, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Ya, aku pun tidak menghukum engkau. itulah Tuhan. Tidak suka menghukum. Terus, Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. nah, jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Itu yang penting. Kalau gereja sudah jadi kota perlindungan, kita ditemukan di gereja sebagai orang berdosa, kita dibawa ke hadapan Yesus Kristus, firman yang hidup. Tujuannya supaya kita berubah, bertobat, dilahirkan kembali jadi manusia baru. Dulu hidupku sia-sia. Itu ada lagu, dulu hidupku sia-sia, hidup dalam dosa. Sekarang tidak. Itu sebabnya Tuhan memberi kesempatan kita hidup, supaya kita bisa berguna bagi kerajaan sorga, bisa memenangkan begitu banyak manusia. Karena Tuhan Yesus waktu mau naik ke sorga, dia pesan sama muridnya, aku akan kembali. Aku cuma menyediakan banyak tempat di sorga, supaya banyak orang bisa masuk ke sorga. Itu maksudnya Tuhan, supaya banyak orang bisa bertobat. Kota perlindungan dikatakan supaya orang membunuh dengan tidak sengaja tetap boleh hidup. Tetap boleh hidup. Itu kota perlindungan diadakan supaya orang yang berbuat dosa mendapatkan perlindungan. Gereja, saya bilang sekali lagi, harusnya jadi kota perlindungan, bengkel perbaikan manusia-manusia. Saya ingin lanjut sedikit. Apa yang harus mendapat perlindungan dari hidup kita ini? Saya dan saudara, kita ini harus melindungi bagian-bagian apa dari hidup kita. Kalau Tuhan sudah kasih kita tempat kota perlindungan, supaya kita yang dulunya berbuat dosa, ya, dulu kita melakukan yang tidak betul juga, kita boleh hidup sekarang. Lalu kita sekarang harus melindungi bagian-bagian mana yang penting dalam hidup kita. Jadi kita juga mengadakan kota perlindungan bagi hidup kita. Yang pertama, catat, hati. Hati kita itu bagian paling dalam, berkaitan hati nurani. Kita baca Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini hati mesti dijaga. Hatinya Kain tidak dijaga. Ketika dia lihat adiknya diberkati, iri hati dia, marah dia. Aku kan yang kakak, kenapa adik saya diberkati, aku enggak? Panas hati. Tuhan kasih ingat, awas, dia tidak mau hiraukan peringatan Tuhan, dia bunuh adiknya. Ya. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Matius 15 ayat 18. Kenapa hati itu harus dijaga, dilindungi? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, Ya, dan itulah yang menajiskan orang. ya, dari hati keluar di mulut. Jadi hati ini sumber
Terus Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, membunuh itu dari hati. Hatinya panas, ya muncul pembunuhan itu. Terus perzinahan, zina, percabulan, ya, pencurian, ya, sumpah palsu, ya, dan hujat. ya, semuanya dari hati. Hati itu pabriknya dosa. Ini yang harus kita lindungi spesial. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati itu harus tenang. Hanya dekat Allah hatiku tenang, kata pemazmur. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ya, hati yang tenang menyegarkan apa? Tubuh. Jadi tubuh kita juga jadi sehat, segar, terus. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini iri hati, orang lain diberkati, dia bunuh adiknya. Harusnya hati kita tenang, orang lain diberkati, kita juga pingin Tuhan, pakailah juga aku seperti dia. Kalau hati tenang, mukanya berseri. Kenapa tidak berseri? Kain pembunuh itu hatinya panas, tidak tenang, iri hati dia. Padahal hati yang gembira obat yang paling manjur. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, Amsal 15 ayat 13. Jadi kalau saudara gembira, hati yang gembira lebih manjur dari segala obat. Obat yang termahal pun. Terus hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Nah, itu hati yang gembira. Kenapa wajahmu tidak berseri-seri, Kain? Terus Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. nah, semangatnya patah. Ngomel dia. Persembahanku tidak diterima. Jadilah dia pembunuh pertama. Jadi hati ini mesti dijaga. Karena dari hati, kata tadi Matius yang kita baca, salah satunya muncul pembunuhan. Jadi jaga hati, berikan perlindungan kepada hati. Sebab jangan sampai hati kita membenci. Karena membenci saja, kata Alkitab, itu sudah sama dengan membunuh. Dari hati timbul dosa. Dosa membunuh, dosa berzina, itu semuanya dari hati. Jadi spesial hati kita ini harus mendapatkan tempat perlindungan. Kita bicara tentang perlindungan, tentang kota perlindungan. Gereja harus jadi tempat perlindungan. Tapi hati kita harus mendapatkan perlindungan. Ya. Itu hati. Ya. Yang kedua yang harus dijaga, atau kita baca dulu 1 Yohanes 3 ayat 15. Ini sangat penting. Jangan sampai timbul kebencian tidak pernah membereskan. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya Benci adalah seorang pembunuh seorang manusia. pembunuh. Ini belum menikam dengan pisau, belum menusuk dengan pedang, tapi benci, tidak mau mengampuni, tidak mau sabar, tidak mau melupakan. Orang sabar itu suka mengampuni. Itu cerita di dalam Alkitab. Orang yang berhutang 10.000 talenta, minta raja sabar, utangku saya bayar. Raja sabar, dibebaskan. Dia keluar, ketemu temannya utang 100 dinar. Temannya bilang sabar, dia tidak mau sabar.
dia cekik, dia masukkan penjara. Kesabaran membuat orang mengampuni. Jangan sampai timbul kebencian akar pahit. Tolong baca sampai selesai. 1 Yohanes 3 ayat 15. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh, Tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal ada hidup kekal. di dalam dirinya. Nah, saudara, ngeri itu. Jadi jaga hati, beri perlindungan. Yang kedua, dengan cepat, pikiran. Pikiran kita harus mendapatkan perlindungan. Seringkali ini jadi pintu gerbang iblis masuk mulai dengan pikiran. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, Ya, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya pikirkanlah semuanya. Jadi pikiran kita ini dilindungi dengan pikiran yang baik, yang suci, yang apa, yang Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, pikirkan perkara atas, jangan hanya di bumi saja. Terus, Bukan yang di bumi. ya, jadi pikirkan kita ini melindungi kalau kita mikirin di mana Kristus ada. Memikirkan yang baik. Jangan memikirkan yang buruk dari saudara kita, dari suami kita, istri kita, anak. Pikirkan yang baik. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Nah, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. pembaharuan budi, akal budi, itu pikiran. Jadi sebetulnya berubahlah dalam pemikiranmu. Itu terjemahnya. Berubahlah dalam pemikiran kita. Terus baca. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kalau pikiran kita dibaharui, kita baru bisa membedakan, oh ini kehendak Allah, oh ini bukan kehendak Allah. Jadi pikiran kita harus dijaga, dilindungi. Hati kita. Yang ketiga, mulut kita. Mulut. Mulut ini juga harus dijaga. Coba kita baca ya. Soal mulut ini. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, Ya. memelihara diri daripada kesukaran. Nah, kalau kita pelihara mulut kita, hati-hati ngomong, tidak suka ngomong, tidak suka gosip, tidak suka cerita jeleknya orang. Itu memelihara kita punya diri dari kesukaran. Ya. Jadi ini mesti dijaga. Amsal 4 ayat 24. Dengan cepat. Buanglah mulut serong daripadamu, Buanglah mulut yang serong. dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Jangan mulutnya serong, tidak benar, tidak jujur. Amsal 10 ayat 20. Lidah orang benar seperti perak pilihan, Nah itu. Terus tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Nah, bibir orang benar itu bersaksi, menggembalakan orang banyak menuju kepada Kristus. Pikiran, mulut ini, bibir, perkataan. Memang Yakobus 3 mengatakan perkataan kita kalau kita bisa kekang, itu kita sudah sempurna. Karena kita belum sempurna, kita masih banyak hal salah dengan kata-kata. Ya. Karena itu Amsal pula menasihatkan kita jangan banyak bicara banyak pelanggaran. Ya. Tapi kalau sudah salah omong, Petrus mengatakan, kalau kamu mau lihat hari-hari baik,
jagalah lidahmu. Ada itu ayatnya. Mari kita baca. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, Ya, ia harus menjaga lidahnya harus terhadap yang jaga jahat, lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. terhadap ucapannya menipu. Ya. Sebab Matius 12 mencatat bahwa perkataan kita itu direkam di sana. Satu waktu harus dipertanggungjawabkan. Ngeri. Kita di sana tidak bisa bilang, aku tidak ngomong itu. Ini sini tidak ada yang salah. Dicatat oleh malaikat. Dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Berhati-hatilah, jaga lidah. Sampai Ayub begitu salah banyak. Alkitab mengatakan tidak usah baca. Sudah bisa baca di kitab-kitab terakhir dari Ayub, pasal-pasal terakhir. Ayub berbesar mulut, bicara tanpa pengertian. Tuhan berkata, Ayub, kamu salah omong. Aduh, dia perbaiki kesalahan, dia cabut perkataannya. Aku cabut perkataanku Tuhan, aku duduk dalam debu. Lalu Tuhan memulihkan Ayub. Saudara lihat betapa pentingnya mulut kita ini, perkataan bibir kita dijaga. Yang keempat, telinga. Ini telinga. Coba Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar, Telinga yang mendengar, mata yang melihat, mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. keduanya dibuat oleh Tuhan. Mata yang melihat, telinga yang mendengar. Jadi Tuhan tidak buat telinga tuli. Tapi kita harus hati-hati. Kenapa Tuhan kasih kita telinga yang dengar? 2 lagi, bukan 1. Amsal 28. Bunyinya, jangan memalingkan telinga dari Ayat mendengar. 9. Ya, ayat berapa? 9. 9. Ya. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, Nah, juga doanya adalah kekejian. jadi kalau kita punya telinga dengar, ini maksudnya mendengar hukum-hukum Tuhan. Seperti pada pendalaman Alkitab ini, kita dengar. Tuhan tidak suka dosa. Tuhan sayang kita. Tuhan beri kota perlindungan supaya orang diberi kesempatan bertobat. Pasang kuping baik-baik. Gereja harus jadi tempat kota perlindungan supaya orang banyak bertobat. Mata. Amsal pasal 20 ayat 13. Nah, ini juga harus hati-hati dengan mata. Ada nyanyian anak sekolah minggu, hati-hati dengan tanganmu, hati-hati. Ya. Silakan dibaca. Janganlah menyukai tidur, Jangan menyukai tidur. supaya engkau tidak jatuh miskin. Nah, jangan tuh suka tidur. Sampai di gereja pun tidur. Di gereja pun tidur. Ngantuk, matanya ngantuk kayak Lea, gitu. Ya, saya ingat sekali tuh. Dulu berapa puluh tahun lalu ada seorang bapak, gitu firman Tuhan diberitakan. Kalau nyanyi dia masih wah semangatnya luar biasa, tepuk tangan. Tapi begitu firman Tuhan diberitakan, kaum muda di gereja sudah mulai bisik-bisikan. Bapak itu langsung angkat kaki satu, terus tidur. Terus pakai minyak, tidur. Begitu pendeta bilang, amin, mari kita bangkit menyembah. Langsung dia bangkit. Pendeta tanya, saudara-saudara dapat berkat firman Tuhan hari ini, bagaimana?
Haleluya, dia nomor satu, padahal dia tidur. Jangan menyukai tidur, pada jatuh miskin. Miskin di dunia masih lebih baik daripada miskin rohani, nggak dikaya di hadapan Allah. Ya. Jadi malam ini kita dengar tentang kota perlindungan, supaya orang membunuh dengan tidak sengaja boleh tetap hidup. Bukan berarti Tuhan senang orang membunuh, tidak. Tapi supaya diberi kesempatan bertobat, itu maksudnya. Kalau kita dengar firman hari ini dan masih hidup, diberi kesempatan bertobat, manfaatkan kemurahan hati Allah ini. Karena Allah bukan penghukum, walaupun pada akhirnya Tuhan menghukum. Yudas tidak mau bertobat, Saul tidak mau bertobat. Orang jahat di sebelah Yesus itu, penjahat dari dulu sampai dia di atas kayu salib itu penjahat. Dalam Injil Markus, dua orang penjahat ini mencemoohkan Kristus. Tetapi salah satunya ketika mendengar Kristus berkata, Bapa ampunilah mereka, saya yakin itu dia dengar itu. Lalu dia berpaling pada Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Hari ini kamu bersamaku sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Dosa yang dilakukan, membunuh, berzina, merampok, macam-macam dosa sampai dia harus disalib. Nggak ada kebaikan yang dia lakukan. Tapi di saat nyawanya mau lepas dari tubuhnya, dia berpaling pada Kristus. Terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus, yang murah hati, suka mengampuni. Kita harus juga suka mengampuni sesama kita, suka mengampuni. Jangan akar pahit, benci, apalagi suami dan istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara. Jangan soal uang saudara saling benci dan membunuh. Soal kedudukan pangkat saling membunuh. Iri hati. Jaga hati. Jaga mata, jaga lidah, jaga semua. Kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu jahat, seluruh tubuh jadi gelap. Kalau Allah memberi kota perlindungan supaya orang bisa hidup, maka kita harus juga punya kota perlindungan buat tadi yang saya katakan, hati, pikiran, mata, bibir, mulut, telinga. Betapa kayanya firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan berbalik pada Tuhan. Kesempatan untuk hidup melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan
layani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Biar semua kita berkata seperti itu. Semua kita menyanyi nyanyian ini. Ku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Pakai kesempatan anugerah Tuhan, kesempatan kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan. Tuhan memberi kesempatan kepada Musa. Dia pernah membunuh. Tuhan memberi kesempatan pada Raja Daud. Selain dia membunuh banyak orang di perang, dia juga berbuat zina dengan istrinya orang. Tuhan memberi kesempatan kepada Rahab. Tuhan memberi kesempatan kepada Petrus, kepada wanita yang kedapatan berzina. Tuhan Yesus berkata, pergilah, aku tidak hukum kamu. Jangan berbuat dosa itu lagi. Artinya, kota perlindungan diadakan supaya orang itu tetap boleh hidup dan berubah, bertobat menjadi manusia lain. Kita semua orang yang telah jatuh dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah jatuh. Bisa dia jadi hamba Tuhan yang hebat hari ini. Tapi ketahuilah, kita semua manusia yang pernah berbuat dosa. Harusnya kita dihukum. Tapi Allah tidak menghukum kita. Yesus Kristus mengambil itu hukuman di dalam dirinya. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka, penuh dengan bilur. Wajahnya tidak dikenal lagi, kata Yesaya. Tetapi penyakitku, penyakit saya, dosa saya yang ditanggung, supaya saya jadi manusia lain, manusia baru. Gunakan kesempatan ini. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan tidak benci kita. Dia mengasihi kita sampai orang yang di kayu salib diberi kesempatan, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Jaga hatimu, jangan ada akar pahit, jangan ada kebencian. Karena benci sama dengan membunuh.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, mari pakai hidup ini. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ada banyak pelayanan. Tuhan suruh kita menunaikan tugas amanat agung. Jadikan segala bangsa muridku. Siapa yang suruh saya? Siapa yang tugaskan saya? Waktu di awal-awal saya melayani jadi manusia baru ke lembaga pemasyarakatan, penjara-penjara, nggak ada yang utus saya. Roh Kudus yang memenuhi hati saya membawa saya melayani bolak-balik 6 tahun lamanya sebelum saya pindah ke kota kita ini, kota Manado. Tuhan itu baik, luar biasa baiknya Tuhan. Ada banyak pelayanan. Ada pelayanan yatim piatu, janda-janda. Ada pelayanan penginjilan, ada pelayanan banyak macam. Saudara bisa melakukan dengan kekayaan saudara, melakukan perbuatan baik dengan berkat. Timotius mengingatkan orang kaya, jangan tinggi hati dengan kekayaan, tapi berbuat baik dengan kekayaan. Sebab apabila kekayaan itu sudah tidak bisa menolong, engkau diterima oleh Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kita hidup, berarti Tuhan mau kita berbuat sesuatu. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap yang mendengarkan firman Allah. Roh Kudus bekerja, meyakinkan dengan segala keterbatasan manusia. Tidak punya kepintaran kami Tuhan. Kata-kata kami kurang, pengetahuan kami juga tidak lengkap. Tapi kasih itu tidak berkesudahan. Jangkaulah jiwa-jiwa Tuhan. Jangkaulah jemaat ini untuk mempersiapkan hidup mereka menyongsong Tuhan Yesus datang kembali, menyongsong Roh Kudus dicurahkan, kegerakan hujan akhir. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kota-kota perlindungan yang Tuhan sudah sediakan, untuk gereja-gereja jadi kota perlindungan, di mana orang-orang boleh datang meminta perlindungan sehingga tidak mati, tidak sampai mati kekal, tapi hidup kekal. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali saudara bahwa kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh hidup. Kalau ada kata kita berbuat dosa langsung kita dihukum.
dan diberi kesempatan bertobat. Tapi ada ayat mengatakan Allah itu perlindungan kita, kota benteng kita. Terima kasih pada Tuhan yang sudah bermurah hati, memberkati kehidupan orang dosa untuk jadi baik. Manfaatkan kesempatan itu, ya, supaya kita memanfaatkan kota perlindungan Tuhan menjadi kesempatan untuk bertobat. Jangan seperti Kain pergi jauh dari hadapan Tuhan. Jangan seperti Yudas. Jangan seperti Saulus. Jangan seperti Saul, Raja Saul. Jadilah orang yang bijak. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berjumpa kembali pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 21 Juni jam 9 pagi. Harapan saya jemaat yang saya gembalakan dapat tepat waktu bersama-sama. Dari awal saya katakan supaya kita sama-sama satukan hati, satu roh untuk beribadah. Itu saya katakan di awal kita ibadah online pada tanggal 29 Maret. Jadi marilah kita mendisiplinkan rohani kita agar kita tetap tergembala. Ya, kita mulai jam 9 pagi dan pendalam Alkitab jam 18 sore atau jam 6 sore. On time kita beribadah, berpakaian yang rapi, kumpulin keluarga kita, dan kita sama-sama mengikuti firman Tuhan dan turut menyanyi memuji Tuhan. Walaupun memang saya tidak menghapuskan, Anda bisa download, bisa simpan, dan bisa diputar ulang, ya. Jadi bisa dilihat kembali kalau saudara lihat di YouTube bisa. Tapi kalau cuma saudara sendiri, cuma nonton namanya, ya kita tidak nonton, kita ibadah pada waktunya. Itu saran saya, harapan saya, semua jemaat dapat menikmati berkat firman Allah sepenuhnya dan mengerti apa yang gembala sarankan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Bapa, terima kasih. Dua-duanya dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, malam ini, sampai Maranatha, sampai Tuhan kembali pada kali kedua. Kitalah orang yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari sama-sama kita aminkan. Amin. Puji Tuhan, sampai kita jumpa di hari Minggu jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati.